Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang surat niaga dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kita dapat menerapkan prosedur penulisan surat niaga dalam bidang bisnis dan dapat membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi dari surat niaga. Lalu yang kedua adalah istilah-istilah bisnis dan dokumen-dokumen bisnis. Yang ketiga adalah jenis-jenis surat niaga. Yang keempat adalah membuat surat niaga dan yang kelima ini adalah format surat niaga. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang kelima yaitu tentang format surat niaga. Yuk disimak. Format surat niaga. Ada beberapa macam format penulisan surat niaga yang perlu kalian ketahui. Di sini kita akan membahas 5 format penulisan surat niaga. Yang pertama adalah bentuk lurus penuh ataupun full block style. Lalu yang kedua adalah bentuk lurus ataupun block style. Yang ketiga adalah bentuk lekung ataupun indent style. Yang keempat adalah bentuk setengah lurus ataupun semi block style. Dan yang kelima adalah bentuk paragraf menggantung ataupun hedging paragraf. Nah, format-format ini yang biasa dipakai dalam surat niaga. Bagaimana formatnya? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah bentuk lurus penuh ataupun full block style. Full block style ini adalah bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri, artinya mulai dari tanggal, kata penutup sampai dengan tembusan. Maaf, ini harusnya tembusan gitu ya. Yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Kalau kalian perhatikan gambar sebelah kiri ataupun bentuk lurus penuh di sebelah kiri kalian, itu mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 14 itu dimulai ataupun penulisannya dimulai dari sebelah kiri. Oke, kita bahas ya satu-satu. Untuk poin pertama adalah kepala surat ataupun kop surat. Nah, di sini kepala surat ataupun kop surat ini merupakan bagian surat yang paling atas. Kop surat berfungsi memberi informasi mengenai nama, alamat, dan kegiatan dari lembaga pengiriman. Selain itu, kop surat juga bisa menjadi sarana promosi instansi pengirimnya. Isi dari kop surat antara lain ada logo dari instansi pengirim, ada nama instansi pengirim, ada alamat instansi pengirim, ada nomor telepon, kode pos, alamat email, ataupun alamat web dari instansi pengirim. Lalu poin 2 adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan bagian kedua yang harus dicantumkan dalam pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat akan memberi informasi kepada pembaca di mana dan kapan surat tersebut dibuat. Khusus untuk tempat, biasanya tidak ditulis karena sudah tercantum dalam kop surat. Untuk surat bukan resmi harus mencantumkan tempat karena tidak memiliki kepala ataupun kop surat. Jadi perlu kalian perhatikan kembali, kalau suratnya adalah surat resmi itu tidak perlu mencantumkan tempat. Tapi kalau surat bukan resmi harus mencantumkan tempat. Seperti itu. Lalu poin 3 adalah nomor surat. Nomor surat ini dikeluarkan oleh lembaga ataupun instansi yang pengirim ya, maaf. Selanjutnya adalah poin 4 itu biasanya hal ataupun perihal. Poin 5 adalah lampiran. Ada berapa nih lampirannya? Kalau emang tidak ada lampiran ya di strip saja atau memang tidak usah ditulis. Lalu poin 6 adalah alamat surat. Nah, alamat surat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alamat luar dan yang kedua adalah alamat dalam. Alamat luar merupakan alamat yang ditulis pada sampul surat.
Sedangkan alamat dalam ini merupakan alamat yang ditulis di dalam surat berupa alamat orang ataupun instansi yang dituju. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan nih dalam menulis alamat dalam surat. Yang pertama adalah tidak perlu menggunakan kata kepada, karena sudah menggunakan kata yang terhormat. Jadi kalau kamu sudah memakai yang terhormat, tidak perlu tidak perlu kata kepada. Jadi cukup yang terhormat, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menggunakan kata yang terhormat yang dapat disingkat menjadi YTH, I-nya besar, TH-nya kecil, lalu titik. Lalu menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara jika yang dituju adalah seseorang, bukan nama instansi. Kata bapak, ibu, ataupun saudara selalu ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diikuti oleh nama orang tersebut. Dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan dalam alamat surat dalam, di setiap baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda baca titik. Jadi tidak perlu tanda titik dalam penulisan alamat dalam ini. Selanjutnya poin 7 adalah salam pembuka. Salam pembuka merupakan kalimat pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diakhiri oleh tanda baca koma. Contoh dari salam pembuka adalah dengan hormat, koma. D-nya besar, H-nya kecil. Atau bisa juga salam pramuka, S-nya besar, P-nya kecil, lalu diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya adalah poin 8A, 8B, dan 8C. Nah, poin 8 ini berisikan isi surat. Isi surat ini dibagi menjadi 3 bagian, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Lalu poin 9 adalah salam penutup. Nah, di salam penutup ini merupakan penutup dari surat ya. Untuk menutup surat biasanya menggunakan kata hormat saya diakhiri dengan tanda baca koma. Gitu. Jadi H-nya besar, S-nya sayanya itu S-nya kecil. Lalu diakhiri dengan tanda baca koma, atau hormat kami, H-nya besar, K-nya kecil, lalu diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya poin 10, 11, dan 12 adalah nama jelas pengirim dan tanda tangan. Biasanya juga ada jabatan dari pengirim. Lalu poin 13 dan 14 adalah tembusan. Nah, tembusan ini merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak ataupun orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Contohnya adalah biasanya contoh tembusannya adalah kepala bagian personalia ataupun kepala bagian produksi. Bu, bisa nggak tembusannya 2? Bisa, jawabannya adalah seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah bentuk lurus ataupun block style. Nah, pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh, perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan perusahaan. Kalian bisa lihat atau fokus ke contoh dari format penulisan bentuk lurus ataupun block style ataupun modif block style. Di sebelah kiri layar kalian ya. Jadi kop tetap di tengah, lalu untuk poin nomor 2, poin 9, 10, 11, dan 12 adanya di sebelah kanan. Untuk selebihnya adalah penulisan dimulai dari sebelah kiri. Oke, bisa kalian perhatikan dulu. Untuk isi sama ya, kayak full block style. Jadi ada tempat dan tanggal surat, lalu ada nomor surat, perihal surat, lalu ada juga lampiran, alamat dalam, salam pembuka, isi, salam penutup, dan sebagainya sampai dengan tembusan. Seperti itu.
Yang ketiga adalah bentuk setengah lurus ataupun semi block style. Sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus, perbedaannya terletak pada penulisan isi surat ataupun tiap alinea baru yang menjorok ataupun masuk ke dalam. Pada praktiknya, surat dengan bentuk ini banyak digunakan oleh perusahaan. Gitu. Kalian juga bisa dapat melihat contoh dari format bentuk setengah lurus sebelah kiri layar kalian. Ada poin 1 sampai dengan 14, isinya sama seperti dua bentuk format penulisan sebelumnya. Yang membedakan adalah tiap alinea baru menjorok ataupun masuk ke dalam. Seperti itu. Yang keempat adalah bentuk lekuk atau indent style. Nah, dalam penulisan alamat dalam bentuk lekuk ini ya, itu surat tidak rata. Jadi penulisan alamat pada surat tidak rata ataupun berbentuk seperti tangga dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Dia sama seperti semi block style, hanya saja untuk penulisan alamat dalam di poin 6 ini poinnya tidak ada, tapi harusnya kalian paham ya. Poin 6 di surat dalam ini, alamat dalam, maaf, itu berbentuknya seperti tangga. Oke, bisa kalian perhatikan. Dan yang terakhir dalam format penulisan surat niaga adalah bentuk menggantung ataupun hanging paragraph. Nah, sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus, perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya adalah menjorok ke dalam. Jadi kalian bisa perhatikan di poin 8A, 8B, dan 8C. Untuk lebih jelasnya sih 8A, 8B ya. Jadi untuk paragraf pertamanya itu dia rata kiri, lalu untuk paragraf selanjutnya 2 dan 3 itu agak menjorok ke dalam, dan itu rata ya, 2, 3 dan seterusnya. Sama juga dengan alinea baru di 8B, poin 8B. Untuk paragraf pertamanya dia menjorok, bukan menjorok, dimulai dari rata kiri. Lalu untuk paragraf kedua sampai dengan ketiga dan selanjutnya itu agak menjorok ke dalam. Kalian bisa perhatikan kembali. Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak secara bersama. Kalau kalian kurang paham, kalian dapat mereview kembali video ini atau mencari sumber dari referensi lain. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.